Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata kuliah analisa kecelakaan. Kali ini kita akan membahas mengenai metode ECFC atau Event and Causal Factor Charting. ECFC adalah tampilan grafis dari kronologi kecelakaan dan digunakan untuk mengumpulkan dan mengorganisir bukti dan menggambarkan urutan kejadian kecelakaan tersebut. ECFC diperlukan penalaran deduktif untuk menentukan kejadian dan kondisi yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Langkah pengerjaan ECFC terdiri atas 3. Yang pertama, urutkan peristiwa utama yang menyebabkan kecelakaan, kemudian digambarkan secara horizontal, secara kronologis, dari kiri ke kanan dalam diagram ECFC. Yang kedua, peristiwa sekunder dapat ditambahkan ke bagian peristiwa dan faktor-faktor penyebab. Peristiwa sekunder juga dapat dimasukkan di atas garis urutan primer. Ketiga, kejadian yang bersifat aktif dinyatakan dengan menggunakan kata benda atau kata kerja aktif. Sedangkan kejadian yang bersifat pasif, tetapi dia menggambarkan kejadian kecelakaan tersebut dan juga kejadian pasif ini mempengaruhi peristiwa primer ataupun sekunder, maka dapat ditempatkan di atas atau di bawah garis peristiwa yang terjadi dalam bagian ECFC. Sebelum kita memasuki bagian ECFC, harus paham dulu mengenai simbol, event, condition, primary event, sequence, secondary event. Dalam simbol itu ada beberapa. Yang pertama, kotak itu merupakan penjelasan event, trapesium penjelasan accident, oval condition, dan lain-lain. Jika sudah memahami dari simbol event condition, primary event sequence, dan secondary event sequence, maka bagian ECFC tersebut dapat dilihat seperti ini. Secondary events dapat dibuat di atas sebelah kiri, kemudian dilanjutkan dengan secondary event yang pertama, secondary event yang kedua. Ini adalah kondisi penunjangnya. Lihat slide sebelumnya tadi. Ini adalah primary event. Ini event pertama, event kedua yang didukung oleh kondisi, event ketiga yang didukung oleh beberapa kondisi juga. Akhirnya menyebabkan event keempat, sehingga terjadilah accident event. Untuk secondary event, ini dapat banyak itemnya sesuai dengan kejadian kasus yang sedang kita lakukan telaah. Saya ambil contoh, ini kejadian pada kilang GX yang ada di Sendai Timur di Jepang. Deskripsi areanya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi kilang minyak GX ini terletak di Taman Industri Sendai Timur di Jepang yang terhubung dengan pelabuhan Sendai. Kemudian di kilang ini terdapat beberapa bagian, di antaranya bagian kilang barat dan bagian kilang timur. Ya, kalau sudah Anda baca, kurang lebih gambaran dari situasi areanya seperti ini. Ya, ini Sendai City-nya, ini kilang minyak yang nanti akan terjadi tsunami, kemudian terjadi kecelakaan di sini. Nah, dari deskripsi area tadi, kita deskripsikan dulu kejadian kecelakaan yang terjadi di kilang minyak tersebut. Yang pertama, gempa besar Jepang melanda pada tanggal 11 Maret 2011 pukul 14.46.
Kemudian gelombang tsunami yang pertama itu pada jam 15.40. Gempa bumi dan tsunami memicu banyak kecelakaan, ya. Nah, sebelum dampak tsunami, sebelumnya sudah ada 2 peringatan yang dikeluarkan oleh otoritas lokal pada jam 14.49 dan 15.15. Akhirnya, perintah evakuasi internal yang dilakukan oleh orang ketiganya dikeluarkan pukul 15.30 oleh kantor pusat kilang. Hanya beda 10 menit sebelum tsunami menghantam pelabuhan Sendai. Beberapa karyawan berhasil mengungsi ke daerah yang lebih tinggi di sekolah dasar Shijigahama. Tetapi 4 pekerja terbunuh oleh tsunami. Diyakini mereka meninggal karena tidak menerima perintah evakuasi yang terjadi karena kegagalan komunikasi dan listrik. Setelah tadi ada deskripsi area, kemudian kita membuatkan deskripsi kecelakaannya, ini baru kita masukkan ke bagian SCFC. Nah, ini tadi tsunami merupakan primary event yang pertama, ya. Kemudian gempa bumi, dan ini berdampak dari kiri sampai ke kanan. Penjelasannya seperti itu. Bagan yang penting Anda buat terlebih dahulu adalah bagan SCFC sampai dengan change analysis. Kemudian, barrier analysis dapat Anda tambahkan dengan cara melihat barrier itu merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mencegah sesuatu penyebab terjadinya kecelakaan. Jadi, untuk tiap barrier analisis yang ada di sini, ya, ini itu dibuat untuk mencegah atau memberikan peringatan terhadap kejadian yang akan terjadi di atasnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk bagan ECFC. Silahkan Anda mengerjakan dengan contoh kasus yang Anda ambil, kemudian Anda buatkan dulu kronologisnya. Setelah itu, baru masukkan ke bagan ECFC dan Anda tambahkan satu bagan di bawahnya, yaitu bagan barrier analysis. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.